Namaku Aisyah Nurhidayah. Aku seorang guru SD dan di sela kesibukan mengajar, aku suka menggambar. Bukan pelukis profesional, bukan juga yang ahli, hanya seseorang yang menemukan tenang di setiap goresan warna. Biasanya aku cuma butuh sedikit waktu kosong, secangkir tenang, dan peralatan sederhana seperti ini untuk memulai. Beberapa bulan terakhir, aku mencoba menuangkan banyak hal lewat gambar. Sebagian besar, kulukis dengan watercolor dan spidol. Kadang di kertas khusus watercolor ukuran A5, kadang cuma di kertas biasa, kalau ukurannya A4. Sedih sih, belum punya kertas watercolor A4 yang proper. Tapi ya, begitulah, karya tetap jalan dengan apa yang ada. Biasanya, setiap gambar ini lahir dari curhat kecil, perasaan yang kutulis dengan huruf tegak bersambung, seolah tiap garisnya menyimpan cerita yang gak sempat aku ucapkan. Di bagian ini, aku mulai menggambar, langsung ku tebali dengan drawing pen. Proses sketsanya tidak aku rekam, karena biasanya butuh waktu lama dan lumayan menguras fokus. Tema kali ini tentang MBG atau makan bergizi gratis. Setiap hari Jumat, sekolah kami punya menu yang selalu dinanti anak-anak. 2 roti tawar, selada, telur ceplok, timun, saus tomat, mayones, buah anggur, dan susu stroberi. Entah mengapa, menu sederhana itu selalu berhasil membuat mereka senang. Melihat ekspresi mereka setiap hari Jumat, rasanya sayang kalau momen itu hilang begitu saja. Jadi, aku coba abadikan dalam gambar, supaya tetap bisa diingat, walau nanti waktu berjalan. Selain menggambar, karya ini juga sekalian untuk belajar bahasa Indonesia. Materi cara membuat atau step, dan latihan menulis huruf tegak bersambung. Apalagi sekarang sedang ada wacana dari Bapak Presiden untuk menerapkan kembali pembelajaran menulis huruf tegak bersambung di sekolah. Sekarang aku mulai mewarnai bagian roti tawar. Biasanya bagian ini selalu jadi favoritku karena warna coklatnya memberi kesan hangat, sederhana, tapi menenangkan. Roti tawar juga bagian yang paling mudah diingat dari menu MBG setiap Jumat. Kadang aku melihat anak-anak memegangnya dengan hati-hati, seolah tahu bahwa dari 2 lembar roti itu ada rasa syukur yang sederhana. Lewat sapuan warna ini, aku ingin menangkap suasana itu, rasa hangat, tenang, dan kecilnya kebahagiaan yang sering luput kita sadari. Sekarang aku lanjut ke bagian anggur, bagian kecil yang selalu membuat gambar terasa hidup. Warnanya ungu, kuat tapi lembut, manis tapi tidak berlebihan. Biasanya 5 butir anggur ini jadi bagian yang paling cepat habis di piring anak-anak. Entah kenapa selalu ada ekspresi puas setelah gigitan terakhirnya. Sekarang bagian telur ceplok. Bagian tengahnya selalu jadi fokus. Kuning cerah yang seperti matahari kecil di atas piring.
Warna ini selalu membuat gambar terasa hidup. Telur ceplok ini juga simbol semangat bagi anak-anakku. Setiap kali menu MBG datang, mereka selalu bilang, "Bu, ada telurnya," dengan wajah berseri-seri. Lewat warna kuning ini, aku ingin menangkap rasa semangat itu. Semangat kecil yang sederhana, tapi cukup untuk membuat hari terasa lebih hangat. Sekarang bagian selada dan timun. Warna hijau selalu jadi penyegar di antara warna lain, memberi kesan sejuk, tenang, dan menenangkan mata. Selada dan timun ini mengingatkanku pada keseimbangan, bahwa di tengah rasa gurih dan manis, selalu ada sesuatu yang segar untuk menyeimbangkan semuanya. Mungkin seperti itulah anak-anakku juga. Riuh, berwarna, tapi selalu punya sisi lembut yang menenangkan hati gurunya. Sekarang bagian saus dan mayones. Dua teman kecil dalam kemasan kuning yang selalu menemani setiap Jumat. Warnanya cerah, seperti tanda kecil kebahagiaan di antara lauk yang lain. Anak-anak selalu senang saat menemukan saset ini di piring mereka, seolah warna kuningnya saja sudah cukup membuat makan siang terasa istimewa. Lewat warna ini, aku ingin menggambarkan hal sederhana yang sering mereka sukai. Sesuatu kecil yang mungkin terlihat sepele, tapi selalu membawa senyum setiap kali dibuka. Sekarang bagian susu kotak rasa stroberi. Bagian ini selalu jadi tantangan, terutama maskot sapinya. Terus terang, aku belum bisa menggambarnya dengan baik. Tapi tidak apa-apa. Aku pikir tidak harus sempurna untuk bisa bermakna. Yang penting, warna merah mudanya tetap hadir. Karena dari warna itulah anak-anak mengenali rasanya. Susu ini selalu jadi penutup paling manis di hari Jumat. Dan di gambar ini, aku ingin menghadirkan rasa itu. Bukan lewat bentuk yang sempurna, tapi lewat niat yang tulus. Sekarang bagian omprengnya. Wadah kecil berwarna silver yang selalu jadi rumah bagi semua menu MBG. Warnanya mungkin sederhana, tapi justru itu, disitulah keindahannya. Di balik pantulan warna abu yang dingin, ada banyak tawa, cerita, dan rasa lapar yang akhirnya terjawab. Ompreng ini selalu jadi saksi bisu. Melihat setiap anak menikmati makanannya dengan cara mereka sendiri. Semua bagian sudah berwarna. Sekarang aku mulai mencari referensi untuk warna di sekeliling ompreng. Aku ingin menambahkan sedikit sentuhan abstrak. Bukan sekedar hiasan, tapi suasana. Mungkin nanti ada sapuan warna lembut, seolah udara siang yang hangat menemani anak-anak makan di kelas. Bagiku, warna abstrak ini seperti ruang ingatan yang tidak harus jelas bentuknya, tapi terasa dan cukup untuk membawa kita kembali. Sekarang aku
Aku mulai menambahkan warna abstrak di sekitar ompreng. Sapuan warnanya lembut saja, hanya untuk memberi suasana, bukan menyaingi isi di tengah. Aku ingin bagian ini terasa seperti udara, seperti ingatan samar tentang suara anak-anak yang bercanda waktu makan siang. Tidak harus rapi, tidak harus seimbang, cukup jujur seperti perasaan yang ingin disampaikan lewat warna. Warna-warnanya sudah mulai hidup. Roti, telur, selada, sampai susu. Semua sudah ada di tempatnya. Tinggal sedikit lagi, belum selesai. Aku suka melihat bagian ini ketika gambar mulai terasa nyata. Sekarang saatnya menebalkan garis. Beberapa warna aku tambahkan dengan spidol agar tiap bentuk terasa lebih tegas, seperti kenangan yang ingin benar-benar diingat. Sekarang aku mulai membuat garis, kira-kira 1 cm dari tepi ompreng. Rencananya di area ini akan kutuliskan kalimat tegak bersambung, agar gambar ini tidak hanya bercerita lewat warna, tapi juga lewat kata. Sekarang sudah sampai di tahap akhir, bagian yang paling aku suka, menuliskan langkah-langkah meracik MBG. Ada 8 langkah sederhana, tapi bagi murid-muridku, ini seperti ritual kecil yang selalu mereka tunggu setiap hari Jumat. Dari roti tawar pertama yang jadi alas, hingga lapisan demi lapisan yang tersusun rapi, selada, timun, telur, saus, mayones. Semuanya mereka racik dengan tawa dan semangat khas anak-anak. Aku ingin menuliskannya satu persatu dengan huruf tegak bersambung, bukan hanya sebagai tugas seni, tapi juga kenangan tentang bagaimana hal sederhana bisa membawa bahagia. Dan mungkin suatu saat nanti ketika mereka sudah besar, mereka akan melihat kembali gambar ini dan mengingat bahwa setiap hari Jumat dulu ada roti, selada, dan tawa yang tumbuh bersama mereka. Dan inilah tahap terakhir, menuliskan judulnya. Sederhana saja, racikan MBG. 2 kata yang mewakili banyak hal, rasa, kebersamaan, dan kenangan kecil setiap Jumat. Bagi orang lain, mungkin hanya menu makan siang, tapi bagiku, ini adalah potret kebahagiaan sederhana murid-muridku. Lewat karya ini, aku ingin mengingat bahwa dari hal kecil pun cinta bisa tumbuh di antara warna, tulisan, dan senyum anak-anak yang menantikan makan bergizi.